Yohanes 15 ayat 18-20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan bagian dari pesan-pesan Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya di ruangan atas yang biasa disebut upper room di kota Yerusalem, tempat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan, yaitu dia ditangkap nanti, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi ini merupakan pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus bagi ke-12 muridnya, ya. Jadi kalau pesan terakhir itu tentu penting, ya. Dan pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus ini terangkum di Injil Yohanes 14, 15, dan 16. Injil Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Dan yang kita bahas sekarang adalah salah satu bagiannya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berpesan. Di pembacaan sebelumnya dikatakan, hendaklah kamu murid-muridku saling mengasihi, seperti Bapa telah mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Jadi ini juga pesan juga bagi kita murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman, supaya kita juga saling mengasihi, ya. Sebab dengan kita saling mengasihi, tentu juga kita saling menolong di dalam menghadapi banyak permasalahan, kesusahan, dan juga di waktu senang, ya. Kita saling menopang dan saling menolong. Dan dalam pesan-pesan Tuhan Yesus itu, selain kamu harus saling mengasihi, kita harus saling mengasihi, Tuhan juga mengingatkan bahwa kamu akan dibenci oleh dunia. Sebab dunia lebih dulu sudah membenci aku. Dan aku sebagai gurumu, sebagai pemimpinmu, dan kamu tidak bisa melebihi pemimpinmu, ya. Itu maksud Tuhan, bahwa Tuhan Yesus saja sebagai pemimpin murid-murid mengalami dibenci dunia dan bahkan dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Murid-muridnya tentu ikut akan mengalami dibenci dunia dan mengalami penganiayaan. Dan kita tahu memang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, kemudian Tuhan naik ke sorga, murid-murid Tuhan Yesus pergi penginjilan ke seluruh dunia. Dan mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami dibenci oleh dunia. Kenapa? Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dunia membenci Tuhan Yesus dan membenci pengikut-pengikut murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kita, ya. Penyebabnya ialah karena yang disebut dunia di Alkitab ada dua macam, ya, dua pengertian. Dunia sebagai kosmos, alam semesta, itu dunia, ya. Artinya tata surya ini adalah dunia. Yang kedua, pengertian kedua, dunia yang di dalam pembacaan kita tadi artinya adalah sistem pemerintahan di mana bertahta iblis. Jadi pengikut-pengikut iblis itu
yang tentu tidak setuju dengan Tuhan Yesus dan melawan Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan dunia dalam pembacaan kita hari ini. Jadi semua yang menentang Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang dikatakan dalam ayat pembacaan firman Tuhan hari ini yang disebut dunia itu. Jadi dunia ini adalah orang-orang, kelompok-kelompok, bahkan mungkin negara ya, membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan kita lihat banyak contoh ya, di negara-negara tertentu pengikut-pengikut Tuhan Yesus dicari-cari, ditangkap, disiksa. Mereka mengalami kebencian dan penganiayaan. Dan juga kita tahu dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga semuanya mengalami penderitaan. Ada yang ditangkap, ada yang kemudian diseret dengan kereta kuda, ada yang dibuang dari atas loteng, bahkan Yohanes sampai digoreng ya di minyak panas, tapi tidak mati ya, karena Tuhan melindungi. Dan semua murid-murid Tuhan Yesus mengalami dibenci oleh dunia, yaitu sistem yang melawan Tuhan Yesus ya, orang-orang yang mengikut iblis, menentang Tuhan Yesus, itu membenci semua murid-murid Tuhan, termasuk kita murid-murid Tuhan di zaman akhir. Jadi apa caranya supaya kita tidak dibenci oleh dunia ya? Ya tentu kita kompromi dengan dunia, dan itu Tuhan tidak setuju ya. Siapa yang berkompromi dengan dunia dan bersahabat dengan dunia, itu menjadi musuh Allah. Jadi janganlah kita menjadi musuh Tuhan ya. Marilah kita menjadi pengikut, murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia, sekalipun kita dibenci dan sekalipun kita dianiaya. Tapi jangan juga kita dibenci dan dianiaya karena salah sendiri ya. Misalnya kita membuat kejahatan, kita ditangkap dan disiksa, itu bukan yang dimaksud Tuhan ya, itu salah sendiri. Atau karakter kita yang buruk sehingga dunia membenci kita, itu bukan yang dimaksud pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang dimaksud ialah kita tetap setia, kita tidak pernah melakukan kejahatan, kita punya karakter, menjadi karakter seperti Kristus, buah-buah roh, tetapi kita tetap dibenci. Nah, itulah yang Tuhan katakan, janganlah kita takut, sebab Tuhan Yesus lebih dulu dibenci oleh dunia. Kita lihat saja, sejak Tuhan Yesus lahir, Tuhan mau dibunuh oleh perintah Raja Herodes ya, dan seterusnya. Dan puncaknya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, karena dibenci oleh dunia. Tetapi misi utama Tuhan Yesus yaitu berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh anugerah hidup yang kekal, hidup dan tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya, bahkan sampai kekekalan di sorga ya. Jadi kita tidak perlu takut atau kecewa atau merasa terkucilkan, dibenci oleh dunia, dianiaya dengan dunia. Yang kita perlu ialah kita tetap menjaga perbuatan perkataan kita. Jangan karena kita salah baru kita bilang kita dibenci dan dianiaya dunia, itu salah sendiri ya. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Jadi marilah tetap kita rajin berdoa, rajin baca firman dan melakukannya, dan terus kita bersaksi tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melaksanakan amanat agung dengan tuntunan, hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan buat Tuhan Yesus melalui kesaksian dan pelayanan kita. Sebagai contoh ya, satu kesaksian, waktu saya dulu masih bekerja di kantor Pertamina sebagai accounting, pemeriksa, sebagai auditor, banyak hal-hal yang saya mengalami yang harus kompromi dengan dunia. Tetapi karena saya lebih takut Tuhan daripada manusia, saya tidak mau kompromi. Contohnya, ketika
saya diperintahkan oleh atasan saya untuk menandatangani laporan keuangan yang dibuat di bagian keuangan Pertamina setelah diperiksa oleh badan pemerintah, badan pemeriksa keuangan BPKP dari pemerintah. Saya harus menandatangani dulu, kemudian ditandatangani oleh bos. Tetapi ketika saya memeriksa laporan keuangan itu, banyak kejanggalan-kejanggalan, atau dengan perkataan lain, ada pelanggaran di situ dalam nilai uang yang cukup tinggi ya. Pada waktu itu sekitar 800 juta lebih di tahun 90-an ya, 1990-an. Kalau dibawa ke kurs sekarang, dikonversi di uang sekarang itu miliaran ya. Dan saya tidak mau tanda tangan karena saya tahu ini harus diselesaikan dulu, baru laporan keuangan ini bisa ditandatangani. Maksudnya pelanggaran itu harus diselesaikan ya, secara hukum, secara peraturan yang ada di kantor atau SOP kantor Pertamina waktu itu. Tetapi saya dibujuk oleh atasan-atasan untuk menandatangani saja, saya menolak. Nah, ini satu contoh bahwa kita tidak boleh kompromi dengan dunia kalau itu memang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani ya, sekalipun risikonya kita akan dibenci, tidak disukai, bahkan akan mengalami penganiayaan. Demikianlah salah satu contoh kesaksian. Tetapi marilah kita tetap setia pada Tuhan Yesus. Kita tetap takut akan Dia, mengasihi Dia sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti Oma Palar akan melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman di rumah. Kita jumpa lagi pada siang ini. Saya melanjutkan sedikit apa yang Opa sudah bawakan dari Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 mengenai dunia membenci kita. Saya ambil dari kenapa dunia membenci kita. Dunia punya karakter yang lain. Tentu kalau kita juga dalam pengertian ini punya karakter yang lain kalau dilihat dari sisi manusia. Berarti kita berbeda dengan dunia ini karena kita mengikut cara Tuhan. Saya tidak mengulangi apa yang Opa katakan. Melihat dari apa yang di judul dari pembacaan kita siang ini, kehidupan kita tidak akan sama dengan dunia yang kita tinggal saat ini. Kalau dari pembacaan kita, kalau saya melihatnya bahwa di sini dikatakan ayat 18, apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Sekiranya kalian milik dunia, kalian akan dikasihi oleh dunia sebagai kepunyaannya. Tetapi aku sudah memilih kalian dan dari dunia ini, jadi kalian bukan lagi milik dunia. Itu sebabnya dunia membenci kalian. Di sini ada kata kita dipilih. Kalau penciptaan kita melihat dari sisi penciptaan, kita diciptakan. Kenapa Tuhan mengatakan aku memilih? Kalau Tuhan yang menciptakan, berarti kita sudah satu dengan Tuhan. Saya tidak panjang di situ dengan kata kenapa Tuhan memilih. Berarti tadinya kita tidak sama dengan Tuhan. Saya tidak panjang, pasti ibu bapak mengerti. Karena kita sudah hidup di luar dari apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah dikutuk. Ya,
Di sini Tuhan mau katakan perbedaan. Kalau aku memilih kamu, berarti kamu ada di pihak aku. Aku yang memilih kamu. Jadi dunia tidak suka dengan Tuhan. Otomatis kalau kita dipilih oleh Tuhan, berarti kita bermusuhan dengan dunia. Nah, itu saja intinya yang saya katakan, yang kita baca judul daripada firman hari ini. Di atas ada kata, engkau adalah sahabat-sahabatku. Saya mulai dari sebelum pembacaan ini saya renungkan, kenapa Tuhan mengatakan aku memilih. Dikatakan sebelumnya Tuhan mengatakan murid-murid adalah sahabat. Ya, sahabat, karena Tuhan sebagai sahabat, Tuhan memberitahukan apa semua yang Tuhan punya kepada pengikutnya yang dikatakan waktu itu adalah sahabat. Jadi apa yang sahabat sebagai seorang sahabat tentu akan mengikuti apa yang Tuhan katakan karena mereka adalah sahabat Tuhan. Dalam mengikut ini tentu ada yang bukan sahabat. Disitulah titiknya mereka dibenci. Kenapa Tuhan dibenci? Karena setiap kita baca firman, apalagi di perjanjian baru ini, kita melihat cerita kisah Tuhan. Tuhan sangat dibenci oleh bangsanya sendiri. Dalam hal ini yang kita baca cerita Tuhan di dalam hidupnya sebagai bangsa Israel, dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan selalu menjalankan suatu kebenaran, dan kebenaran itu mereka selalu menghantam, menyerang mereka karena mereka melakukan yang tidak benar. Itu yang ada ayat sebelum, kenapa mereka membenci, karena Tuhan selalu menegur mereka, membuat kebenaran, dan kebenaran itu yang menegur mereka. Jadi itu Tuhan sangat dibenci oleh bangsanya sendiri, dalam hal ini orang Farisi dan selengkapnya. Ya, bagaimana kita mengatasi ini? Kamu tidak usah heran. Kalau aku dibenci, tentu juga kamu sebagai sahabatku juga dibenci. Ya, tidak usah kamu merasa sesuatu hal yang aneh. Aku sudah mengatakan banyak hal yang aku sudah memberikan pelajaran untuk kamu. Kamu harus ingat, di sini katakan, ingatlah apa yang sudah kukatakan kepadamu, bahwa hamba itu tidak lebih besar daripada tuannya. Jadi pada waktu itu saya sedikit mengatakan kata itu, Tuhan katakan hamba tidak lebih besar dari Tuhan, dari tuannya. Jadi kalau tuannya mendapat pemahaman dari luar membenci tuannya, tentu sebagai hamba tentu mengikuti apa yang tuannya dikatakan tuannya dibenci, tentu juga sebagai hamba mereka dibenci. Ini yang dikatakan ayat 20. Tetapi di atas Tuhan katakan kamu adalah sahabatku. Ya, sahabatku berarti itu ada pertemanan di situ. Ada sahabat, ada hamba. Saya melihat di situ, kenapa di mana hamba, di mana sahabat. Kenapa di atas dikatakan sahabat, tetapi di bawah ayat 20 di sini hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Nah, status-status ini kita mengerti di situ. Ya, bagaimana Tuhan membuka kehidupannya terhadap dengan murid-muridnya. Ada jarak, ada hamba, ada sahabat. Nah, kita pegang di status ini. Ya, di mana kita saat itu sebagai hamba dan di mana kita sebagai sahabat. Kalau Tuhan terangkan sahabat, semua apa yang dia punya dia berikan pada pengikutnya, itu sahabat. Tetapi di dalam penderitaan saya merenungkan hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Kalau mereka sudah menganiaya aku,
mereka akan menganiaya kalian juga. Kalau mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga. Begitu firman Tuhan ayat 20 ini. Kenapa ini dikatakan hamba? Ya, karena hamba dengan sahabat beda. Tuhan di dalam kehidupan pribadi Tuhan dengan murid-muridnya itu sahabat. Kalau hamba, apa yang Tuhan katakan mereka atau ajarkan, mereka sebagai seorang hamba harus mengikutinya. Dari mereka itu dalam status hamba, apa tuannya buat, mereka harus ikut. Ini ada dua yang berbeda. Dikatakan lain sahabat, dikatakan lain hamba. Mari kita merenungkan bersama di dalam dua yang berbeda, sahabat dan hamba. Karena ini yang akan mendasari judul bahwa kita dibenci oleh dunia. Nah, kata dua ini, mari saya percaya Bapak Ibu di rumah merenungkan dua kata ini. Masih kalau untuk saya masih ada jarak. Karena saya berpatokan untuk kita zaman akhir. Atau saya mau katakan sesudah Tuhan Yesus disalib, mati dan bangkit, kata sahabat dan hamba tidak ada lagi, bahkan kita sudah disebut anak. Jadi pembacaan hari ini, siang ini ada dua, sekali lagi saya katakan hamba, sahabat. Ya, saya ulang lagi, sebagai sahabat itu ada kesatuan hati. Ya. Sahabat kita luka, kita juga merasa. Sahabat kita senang, kita juga merasa. Kenapa Tuhan katakan di bawah hamba? Karena mereka menghadapi orang di luar yang akan menyiksa mereka, membencikan mereka. Ya. Jadi kalau sebagai hamba dan Tuhan, apa Tuhan katakan, mereka mengikuti. Apa yang Tuhan lakukan, mereka mengikuti. Jadi mereka taat apa yang Tuannya katakan, Tuannya suruh kerjakan. Saya tidak bisa melengkap yang saya mau menerangkan, tapi saya percaya Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Kenapa? Karena kedua ini saya mau bawa untuk kita zaman sekarang. Jangan zaman sekarang untuk hamba dan untuk sahabat dan hamba dan Tuhan itu berbeda untuk sekarang. Kalau kita benar-benar belajar firman, Bapak Ibu, ya. Kalau sekarang itu anak. Kenapa anak? Karena Tuhan waktu mati bangkit, Dia mengirimkan rohnya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, zaman kita akhir ini adalah zaman kemurahan Tuhan, sangat kemurahan Tuhan. Nah, status kita adalah anak, kita menerima warisan. Waktu itu Tuhan belum berikan. Mereka masih mengikuti cara Tuhan. Apa yang Tuhan buat mereka ikuti. Ya. Tetapi Tuhan terhadap mereka adalah sahabat. Karena Tuhan memberikan semua apa yang wawasan Tuhan berikan kepada murid-muridnya, karena Tuhan merasa itu sahabat. Tuhan buka isi hatinya. Ya, tetapi sekali lagi dalam mereka menjalankan kebencian, dunia membenci mereka harus ikut apa yang Tuannya buat. Ya, saya sedikit supaya Bapak Ibu membedakan ini, karena saya mau bawa dengan yang sekarang. Kita tidak ada lagi status itu. Kenapa saya katakan? Karena dunia saat ini, dunia akhir, kita tidak ada di situ. Kita sudah status anak. Kalau status anak berarti kita punya warisan dari Tuhan. Yaitu dalam hal ini Tuhan Yesus. Dia sudah hidup di dalam kehidupan kita. Jadi semua apa yang Tuhan Yesus punya, kita juga punya. Itulah sudah status anak. Tuhan mengirimkan, saya sedikit ulangi, waktu Tuhan naik ke surga, Tuhan katakan saya kirimkan rohku. Jadi status roh Tuhan sudah tinggal di dalam. Apa yang lagi kita mau ragukan? Ya, kalau dunia membenci kita itu wajar, karena kita bukan penduduk dunia ini.
Kita adalah penduduk warga negara surga. Kita punya kekuatan, yaitu menguasai. Tuhan katakan, kuasai dunia ini dengan rohku. Rohku punya kekuatan luar biasa. Kalau kita belajar firman Bapak Ibu, kita bisa menguasai dunia ini. Karena kita adalah wakil Tuhan. Dunia melihat kita tidak sebagaimana mereka melihat pada waktu itu. Pada waktu itu sahabat dan hamba. Kita sangat istimewa, Bapak Ibu. Sangat istimewa. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita gunakan ini. Ini sangat sekali, sangat jelas sekali. Kadang-kadang saya nggak bisa apa-apa. Tuhan memilih saya. Siapa sih saya ini? Perasaan itu memang harus ada. Tetapi waktu kita melakukan, harus pakai warisan, kuasa, otoritas yang Tuhan berikan pada kita. Karena kita sudah status anak di hadapan Tuhan. Bukan hamba lagi, bukan sahabat. Mari Bapak Ibu kita camkan hal ini. Saya harap, saya percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan memberikan pengertian yang sangat dalam. Sungguh indah. Karena waktu Tuhan katakan ini, Tuhan belum mengatakan mereka adalah anak, karena Tuhan belum disalibkan, Roh Kudus belum turun. Saat itu kita merenungkan apa yang Tuhan katakan. Waktu itu Tuhan belum meninggal, belum mati. Ya, jadi saya selalu kupas firman Tuhan di Perjanjian Baru. Saya melihat latar belakang kehidupan itu, kehidupan Tuhan adalah manusia juga. Jadi kalau Tuhan sebagai manusia bisa buat demikian, kita juga bisa waktu itu. Tetapi sekarang adalah waktu yang lebih hebat lagi. Kita bisa mengalahkan dunia ini. Ya, kita tidak lagi kita bilang apa yang seorang hamba seperti firman hari ini, apa yang Tuhan buat, Tuhan yang buat dia akan buat. Juga sahabatnya, ya, tidak lagi status itu, Bapak Ibu. Kita sudah anak. Saya tekankan kenapa di sini? Karena waktu kita menjalankan kehidupan di dunia ke akhir dari kehidupan ini, ya, generasi ini status kita sebagai anak itu yang sangat perlu, Bapak Ibu, sangat perlu. Saya mengatakan ini berulang-ulang. Saya sangat tertarik, sangat menekankan itu karena waktu kami melayani tidak ada lagi status, ya, hamba dan tuan. Sahabat dan sahabat dan hamba. Kita sudah status anak. Jadi kita gunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Kita gunakan kuasa. Semua warisan itu Tuhan sudah berikan. Tidak ada Tuhan batasi. Tuhan waktu berikan pada anak-anaknya zaman sekarang, zaman akhir, Tuhan tidak bilang kalau si A saya berikan ini, si B tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Semua asal kita buka hati, kita mau ikut taat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan semua warisannya. Tidak ada batas. Kalau kamu mau, tapi masalahnya, Bapak Ibu, generasi kita harus akui, kita sangat terpengaruh dengan keadaan dunia. Sampai kadang-kadang Tuhan dan dunia itu berjalan. Kita sebagai anak Tuhan melihat dunia, melihat Tuhan, wow, saya mau Tuhan kalau kita ada di komunitas kita. Tapi begitu kita keluar, dunia menangkap kita. Nah, di sini persimpangan ini di mana yang kuat? Ya, kita harus menilai diri kita. Kita harus punya pemahaman, aku sebagai anaknya, aku terima warisannya. Aku harus kalahkan dunia dengan apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, anak tidak ada batas. Semua warisan orang tua diberikan, apalagi Tuhan. Ya, mari kita mengalahkan dunia ini dengan status yang Tuhan berikan. Mereka pun belum kita berbicara, mereka dunia melihat kita pun segan karena kita sudah mengeluarkan urapan-urapan Tuhan sendiri yang memiliki kita sebagai anak. Ya, kita taat, kita hidup dengan Dia,
hidup keluarga, bina hubungan dengan Tuhan, maka otomatis urapan itu keluar. Sebelum kita tahu dunia membenci kita, begitu mereka melihat kita, bukan melihat dengan kebencian, tapi mereka mau turun tangan, mereka lihat urapan itu ada. Karena status anak. Mari kita lihat firman hari ini dengan keadaan kita zaman ini. Beda, Bapak Ibu, sangat beda. Kita ambil, sekali lagi kita ambil status anak kita. Sebagai anak, kita punya warisan yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Karena kami setiap hari melayani. Kalau tidak punya pemahaman hal demikian, tidak bisa. Kenapa Tuhan memberikan satu karunia? Semua anak Tuhan bisa punya karunia. Tapi Tuhan mau katakan, apakah kamu mau dengan aku? Kalau kamu setia dengan aku akan berikan karunia-karunia. Setiap manusia, khususnya anak Tuhan, punya karunia asal kita dekat dengan Tuhan. Kita selalu bergaul dengan Tuhan, maka tanpa kita minta pun Tuhan tahu. Ini kamu punya ini. Tapi ini yang pembacaan siang ini yang ditekankan saya adalah status kita, maka status kita membuat urapan yang ada. Tidak ada jarak, kita dengan Tuhan sudah satu, maka kita bisa kalahkan dunia ini dengan apa yang Tuhan inginkan. Kuasai dunia ini, nyatakan pada dunia ini bahwa aku itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Kita lebih hebat dari zaman waktu Tuhan ada. Bapak Ibu, renungkanlah hal ini. Maka apa yang kita rindukan Tuhan berikan. Kita kalahkan dunia ini dengan cara Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, maka otomatis dunia akan mengikuti kita. Berkat dunia akan mengikuti kita tanpa kita cari bekerja keras. Berkat itu datang karena kita sudah mengikat hubungan kita dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Itu saja kuncinya. Saya Bapak Ibu, mari kita bawa status kita. Bukan lagi hamba, bukan lagi sahabat, tetapi sudah anak. Jadi firman saya hanya 3. Kita ambil status anak, tidak hamba, tidak sahabat. Hamba dan sahabat saja sudah dibenci, apalagi anak. Anak itu warisan, saya ulangi, warisan sudah keluar semua. Tambah kita dibenci oleh dunia. Karena dunia dibonceng oleh iblis. Iblis pakai mereka lebih jahat. Jadi itu saya katakan, karena kami selalu melayani dunia supernatural, itu sangat nampak Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami status kita, itu berat. Tapi karena kita memahami, Tuhan berikan warisan, kita kalahkan dunia dengan kuasa dari Tuhan. Hanya itu saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang sangat dalam, lebih bagus lagi, lebih daripada saya. Saya minta Roh Kudus dengan doa, Tuhan berikan pemahaman yang lebih bagus lagi, agar Bapak Ibu dengan saudara-saudara di rumah bisa menjalankan kehidupan ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mungkin bahasa saya tidak terlalu sempurna, tapi saya percaya Bapak Ibu akan mengerti, karena dengan Roh Kudus akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Terima kasih, sampai kita jumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.